Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah dan hanya kepadanya lah kita memuji. Kita memohon ampunan dan memohon pertolongan. Kita berlindung pada Allah dari kekejian diri kita sendiri dan dari kejahatan perbuatan diri kita. Karena sesungguhnya ketetapan dan ketentuan Allah adalah yang terbaik, namun seringkali kita yang mengingkarinya. Kita yang menganiaya diri sendiri tersebab ketidaktahuan kita atau kebodohan diri. Kali ini saya akan bicara tentang ridho. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28, Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ridho di sini adalah menerima takdir atau ketetapan Allah. Bisa dicirikan dengan perkataan, keyakinan, ataupun perbuatan ketika ditimpa suatu masalah, ketika ditimpa suatu musibah, kemudian mengatakan, semoga ada kebaikan dari kejadian ini. Semoga ada hikmah dari peristiwa ini. Dalam ayat ini, Allah mengaitkan ketenangan jiwa dengan keridoan, karena memang ketika kita tidak ridho atas apa yang terjadi, atas apa yang menimpa kita, maka hanya akan menimbulkan gelisah dan ketidaktenangan jiwa. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa gelisah atau tidak tenang jiwanya, maka kita mungkin perlu cek, adakah perintah atau larangannya atau ketetapannya yang sedang kita protes, walaupun secara tidak sadar. Mungkin kita pernah mengalami kejadian-kejadian yang dramatis, traumatis, atau kita merasa sesuatu itu mengubah hidup kita. Dan rasanya begitu sulit untuk dihadapi ketika awal terjadi. Seperti kehilangan orang yang dicintai, berpisah dengan orang yang disayangi, kehilangan kemampuan, kesehatan, kekayaan, tertimpa musibah, atau masalah-masalah yang rasanya begitu sulit untuk dihadapi. Hal-hal itu merupakan ketetapan Allah yang telah tertulis puluhan ribu tahun, bahkan sebelum kita diciptakan. Kita tahu bahwa apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita. Dan sebaliknya, apa yang telah ditetapkan untuk kita tidak akan meleset dari kita. Jika seseorang mengalami kejadian yang buruk menurutnya, lantas mengatakan, andai saja, kalau saja, seandainya aku melakukan ini dan itu, maka hal buruk ini tidak akan terjadi. Sebagai contoh, seseorang yang ingin berangkat bekerja, dia keluar dari rumahnya, mengendarai motornya, kemudian menempuh jalan yang berbeda dari jalan yang biasanya dia lewati untuk berangkat bekerja. Di pertengahan jalan, dia mengalami kecelakaan, dan setelah kecelakaan itu, dia berkata, berpikir, dan yakin bahwa jika saja, kalau saja, andai saja, seandainya, aku melewati jalan yang biasanya aku lewati untuk berangkat bekerja, maka aku tidak akan kecelakaan. Perkataan ini merupakan bentuk dari sikap tidak ridho atas apa yang terjadi. Tidak ridho atas takdir yang sudah ditetapkan. Perkataannya itu tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Dan malah akan membuka pintu-pintu syaitan yang membuatnya gelisah dan tidak tenang. Jika seseorang tertimpa musibah, hendaknya mengatakan, qadarullah wa ma syafa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang dia kehendaki, dia lakukan. Untuk kita bisa belajar ridho, kita perlu berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi kita. Allah memberi kita ujian yang bisa kita lewati. Allah memberi kita ujian yang sudah ditakar disesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin kecelakaan itu terlihat sesuatu yang buruk. Boleh jadi ada campur tangan kelalaian kita, namun kejadiannya itu sendiri adalah takdir dan perlu kita coba belajar untuk berprasangka baik bahwa di balik kecelakaan itu mungkin ada hal baik, ada hikmahnya.
Kita perlu percaya bahwa Allah lah yang mengizinkan itu terjadi. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Dan tugas kita di sini adalah berikhtiar maksimal agar tidak ada celah untuk menyesal atas ketidaksungguhan dalam berupaya. Misalnya dengan memperhatikan kecepatan kendaraan, atau berhati-hati, atau mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah, maka ia akan masuk surga. Secara teori, terdengar mudah, namun implementasinya tidak semudah kedengarannya. Tidak banyak orang di dunia ini yang tidak pernah protes atas takdir yang ditetapkan untuknya, atas hal-hal buruk yang sudah menimpanya, yang terjadi dalam hidupnya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fajr yang sudah kita sebutkan di awal tadi, orang yang berprasangka baik pada takdir Allah adalah orang yang ridho pada setiap ketentuannya. Dan dialah yang jiwanya tenang. Hidupnya tidak disibukkan dengan protes ataupun marah-marah pada perintah dan larangannya, baik secara lisan maupun perbuatan. Allah memerintahkan kita sholat, kita kerjakan tanpa protes dan berprasangka baik pada Allah bahwa di balik perintah sholat ini ada kebaikan. Kita puasa, zakat, haji, sahur, menutup aurat, berbuka pada waktunya walaupun kita merasa masih kuat sampai selesai tarawih gitu. Walaupun kita merasa bahwa kita ini sanggup melakukannya. Meninggalkan riba, menjauhi zina, tidak makan babi, tidak minum khamar, tidak makan makanan yang sudah ditetapkan bahwa itu dilarang oleh Allah. Memaafkan orang lain, dan lain sebagainya. Semua itu perintah dan larangan Allah, dan kita perlu berprasangka baik atasnya. Agar tenang dan damai hidup kita, dan mudah-mudahan bisa memudahkan sakaratul maut kita, hingga bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan jiwa yang tenang. Hidup kita akan jauh dari ketenangan jika kita terus bertanya, mengapa hidupku kayak gini? Mengapa hidupku seperti ini? Kenapa aku terlahir di keluarga yang seperti ini? Kenapa aku lahir di negara ini? Kenapa aku harus mengalami hal buruk itu? Kenapa pasanganku seperti ini? Kenapa anakku seperti itu? Yang bisa kita lakukan untuk terus maju dan menjaga ketenangan jiwa kita, kebersihan hati kita, adalah dengan menerimanya terlebih dahulu. Ridho pada apa yang terjadi dan berprasangka baik pada Allah bahwa pasti ada kebaikan dari takdirnya. Barulah setelah itu akan lebih mudah untuk kita menjalani proses kebangkitan diri dengan berbagai ikhtiar yang bisa ditempuh. Jika kita terus berpikir atau merasa ini tidak adil, harusnya nggak begini, kenapa aku yang ngalamin ini, aku nggak terima apa yang terjadi, aku nggak mau berdamai dengan situasi ini, aku nggak mau memaafkan dia, hal-hal yang malah membuat kita stuck, membebani diri, menyiksa diri sendiri, membuat kita tambah sedih, makin nggak berdaya dan nggak menghasilkan manfaat, nggak membawa kita kemana-mana. Hal pertama yang perlu dilakukan agar kita bisa berubah adalah menerima realitas yang terjadi, dan dengan begitu kita lebih mudah untuk move on dan memperbaiki diri agar tidak terjatuh terlalu lama. Tidak ridho pada apa yang terjadi umumnya mewakili emosi marah yang sangat kuat. Kita juga mencegah diri kita untuk merasakan rasa senang di waktu yang sama. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan mengundang penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, seperti gangguan pencernaan karena tidak menjaga pola makan ataupun makan apapun secara emosional, kemudian ada gangguan tidur, kecemasan, depresi, kecanduan, dan isu kesehatan mental lainnya. Menjadi penting bagi kita belajar ridho untuk bisa segera berbenah dan menambah amal kebaikan. Di antara hal-hal yang membantu kita untuk ridho pada ketentuan Allah adalah yang pertama, keimanan pada takdir Allah. Yang kedua, berserah diri sepenuhnya pada Allah. Percaya bahwa ada hikmah dari rencananya, dan jika itu takdir buruk,
maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita introspeksi diri. Allah tidak akan berlaku aniaya, dan Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Salihin salihat, semoga dengan memahami hakikat ridho akan membuat kita lebih tenang dalam menerima ketetapannya, serta hati kita Allah bersihkan hingga bisa kembali padanya, dengan proses yang damai serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.